Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan Sanabila Putri dengan NIM 014 dari ABT2A Pagi ingin menjelaskan mengenai laporan Project Based Learning statistika saya. Di sini saya mengambil survei di Rumah Sakit BP Batam. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zainuddin selaku dosen mata kuliah statistika yang telah membimbing saya dalam mata kuliah statistika ini, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini. Latar belakang penelitian ini, kepuasan pasien merupakan indikator penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan kesehatan. Kepuasan pasien adalah hasil evaluasi pasien terhadap pelayanan medis dengan membandingkan apa yang diharapkan dengan kenyataan pelayanan medis yang diterima di lingkungan rumah sakit. Dengan demikian, kepuasan pasien di rumah sakit tergantung dari pelayanan yang diberikan rumah sakit tersebut. Standar untuk menilai kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan ditentukan oleh Kementerian Kesehatan di tingkat nasional. Menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tahun 2016, standar pelayanan minimal untuk mencapai kepuasan pasien di atas 95%. Jika ditemukan suatu pelayanan medik memiliki tingkat kepuasan pasien kurang dari 95%, maka dianggap sebagai pelayanan medik yang diberikan tidak memenuhi standar minimal atau bermutu rendah. Kepuasan pasien sebagai pengguna jasa merupakan indikator untuk menilai mutu pelayanan di rumah sakit. Mutu pelayanan medik adalah tingkat kesempurnaan pelayanan medik dalam menciptakan rasa puas bagi setiap pasien. Semakin sempurna kepuasan, semakin baik kualitas pelayanan medis. Kualitas pelayanan yang baik tidak hanya dinilai dari fasilitas yang mewah, kesempurnaan teknologi dan penampilan, tetapi juga sikap dan perilaku staf yang harus menunjukkan profesionalisme dan komitmen hubungan yang kuat. Oleh karena itu, di sini kami melakukan project based learning, yaitu survei ke Rumah Sakit BP Batam, untuk mencari tahu seberapa baik mutu pelayanan dari rumah sakit tersebut menurut penilaian pasien. Project based learning ini sendiri merupakan pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dalam proyek atau tugas. PBL kali ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah Kota Batam dengan Politeknik Negeri Batam. Sebagai bagian dari kegiatan ini, saya dan tim ditugaskan untuk menganalisis kepuasan pasien terhadap pelayanan di RSBP Batam. Rumusan masalah penelitian, berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa baik pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit BP Batam terhadap pasien dengan dilihat dari beberapa aspek yang menjadi tolak ukur, seperti persyaratan berobat, sistem, mekanisme, dan prosedur, kejelasan waktu dalam berobat, biaya atau tarif, informasi jenis pelayanan, kemampuan dari tenaga kesehatan, serta penampilan saat bertugas, perilaku dan sikap dari petugas, sarana dan prasarana, tempat pengaduan. Tujuan penelitian, sehubungan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa baik pelayanan yang diberikan pihak Rumah Sakit BP Batam terhadap pasien yang dilihat dari beberapa aspek yang menjadi tolak ukur penilaian. Kita masuk ke metode penilaian. Jenis data, sumber pengambilan. Di sini penulis menggunakan data primer, di mana data dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Berikut merupakan dokumentasinya. Lanjut, menurut sifatnya, di sini peneliti menggunakan data kualitatif, karena pengumpulan data sendiri dilakukan dengan cara wawancara langsung, sehingga peneliti dapat mengumpulkan informasi yang mendasar hingga detail pada saat melakukan wawancara terbuka dengan responden. Responden akan bercerita secara langsung mengenai pengalaman apa yang mereka alami, sehingga hasil data mengenai kritik dan saran juga banyak dan beragam. Berikut merupakan dokumentasinya. Menurut tingkat pengukurannya, menurut tingkat pengukuran pada survei ini, peneliti menggunakan data ordinal, di mana data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan. Berikut merupakan dokumentasinya. Metode pengumpulan data. Jadi di sini peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu angket atau kuesioner. Pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Angket yang peneliti gunakan merupakan angket semi terbuka, yang dimana memberikan kebebasan terhadap responden untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan-pilihan jawaban yang telah disediakan. Lalu ada wawancara, di mana peneliti menanyakan beberapa hal yang telah disiapkan di daftar pertanyaan atau daftar isian sebagai pedoman saat melakukan wawancara. Instrumen penelitian.
Instrumen penelitian yang penulis gunakan antara lain ada angket, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data. Cara pengumpulan data yang diambil oleh peneliti ialah sampling, di mana penulis mengambil sebagian elemen anggota populasi untuk diselidiki. Di sini peneliti mengambil kurang lebih 400 responden untuk menjadi sampling atau data perkiraan pada penelitian ini. Berikut merupakan tabulasi data. Kita masuk ke hasil penelitian dan pembahasan. Dari tabulasi di atas, sebanyak 1 responden menilai 1 atau sangat tidak nyaman dan sangat tidak setuju. Pada pertanyaan, saya merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang ada di RSBP Batam. Terdapat media yang jelas terkait pengaduan, petugas responsif dalam menangani pengaduan, petugas memberikan informasi dan tanggapan yang jelas pada atas pengaduan. Sebanyak 136 responden menilai 2 atau nyaman. Pada pertanyaan, saya merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang ada di RSBP Batam. Sebanyak 285 responden menilai 3 atau setuju. Pada pertanyaan, terdapat media yang jelas terkait pengaduan dan sebanyak 64 responden menilai 3 atau tidak nyaman. Pada pertanyaan, saya merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang ada di RSBP Batam. Sebanyak 181 responden menilai 4 atau sangat nyaman. Pada pertanyaan, saya merasa nyaman dengan sarana dan prasarana yang ada di RSBP Batam. Dan sebanyak 82 orang menilai 4 atau sangat setuju pada pertanyaan petugas responsif dalam menangani pengaduan. Terlihat juga pada data di atas ini, responden menilai 3 atau mudah, setuju, jelas, lengkap, kompeten, bersih, pada semua pertanyaan di mana para responden merasa bahwa selama mereka berada di RSBP Batam, segala sesuatu seperti perlakuan, pelayanan, tata krama, tindakan, dan sebagainya adalah hal yang seharusnya para tenaga kesehatan lakukan, sehingga penilaian yang dilakukan banyak yang menilai 3 yang berarti sudah bagus tapi tidak berlebihan. Pada variabel sarana dan prasarana terlihat pada responden yang kedua, lebih banyak dibanding angka 3. Nah, pada penilaian ini kemungkinan pada proses pencetakan terdapat kekeliruan di mana variabel tersebut nilai 2 itu seharusnya ada di poin nomor 3 yaitu nyaman, dan tidak nyaman itu seharusnya berada di poin nomor 2. Penutup, kesimpulan dari hasil laporan ini ialah menurut data dari responden yang telah kami kumpulkan, pelayanan dari Rumah Sakit PB Batam ini sudah sangat baik. Responden banyak yang sudah merasakan nyaman terhadap pelayanan yang diberikan RSBP ini, baik dari sarana dan prasarana yang mereka sediakan, dan juga sikap ramah, sopan santun yang mereka berikan, serta hal-hal yang menjadi penilaian survei kami ini. Saran yang dapat penulis berikan untuk RSBP ini ialah tetap menjaga konsistensi yang baik terhadap pelayanan ini. Jangan merasa cukup, namun harus bisa untuk meningkatkan lagi pelayanan yang diberikan agar rumah sakit ini sendiri dapat menjadi rumah sakit yang nyaman untuk pasien yang berobat ke sana. Sekian presentasi dari penulis. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.